Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Azmi Zulkifli dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi. Kali ini saya akan meresum tugas PBAK yang sudah dilaksanakan 2 hari. Resum hari pertama. Peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda-beda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek terbanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 mahasiswa. Sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu materi akademik, yang pematerinya yaitu Wakil Rektor 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fakultas menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin, Rumah Moderasi Agama Beragama yang berbentuk pemuda moderat, cinta bangsa dan peduli Indonesia tangguh, dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan mata kuliah program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Gmeet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan HKS, kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Kita lanjut materi yang kedua,
yang disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin, MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa baru melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berbicara yang tidak sopan. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digagalkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Kita lanjut ke resume hari kedua. Yang pertama, materi pertama, DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang diketahui oleh Farhan Adi Musrosadi jurusan Farmasi dan diwakili oleh Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau disebut OMIK, yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Ada fungsi DEMA, yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi sesuai kemahasiswaan. Lalu SEMA, Senat Mahasiswa, yang diketuai oleh Muhammad Adi Baroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Dan fungsi SEMA itu ada advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, dan membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Dan tugas SEMA mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi apresiasi mahasiswa UIN Malang yang menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA, dan yang lain sebagainya. Lanjut materi kedua, yaitu UKM. UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution 1959 di Jawa Barat. Semboyannya penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara, di ranah mahasiswa menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. UKM di UIN Malang
ada banyak sekali. Ada UKM Pramuka, UKM PMI, UKM GGB atau Gema Gita Bahana. Ada UKM SR Seni Regilius, UKM Teater, UKM Mapala Tursina, UKM Junior atau Unit Olahraga, UKM Kopma Padang Pulau, UKM Komus Komunitas Musik Studio 3, UKM Taekwondo, UKM Jepret Club, UKM Simfoni, UKM LKP 2M, UKM UAMP Inovasi, dan lain sebagainya. Lanjut materi yang ketiga yang disampaikan oleh Bapak Hasanuddin, yaitu yang berjudul Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia yang Tangguh. Pandemi ini semakin berlalu, semakin banyak yang terpapar, semakin banyak pula yang sembuh. Dan ada pula dampak terhadap pandemi COVID ini, yaitu turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, melemahnya daya beli, dan hilangnya pekerjaan. Dari sektor pendidikan, putus sekolah, anak harus bekerja, depresi orang tua, kekerasan pada anak, dan resiko eksternal penurunan capaian belajar. Dan dari sektor sosial, yaitu meningkatkan angka kematian, meningkatkan angka kriminalitas. Dan kebijakan sektor pendidikan, ada bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, rumah sakit pendidikan. Ada pula pentingnya kolaborasi heksahelix. Heksahelix ialah model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor, ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Rantaian heksahelix atau komunitas ormas, pembisnis, pemerintah, akademis universitas, partai politik, media massa. Ada 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Mencerdaskan penyiapan diri secara intelektual, menguatkan pondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Peran dan peluang UIN PTKIN. Yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, eksperimentum ajaran agama inklusif, dan menjadi generasi yang unggul harus memiliki keagungan moral dan spiritual, gendrung ilmu pengetahuan, memiliki digital question, dan kesolehan peduli sosial. Lanjut kita ke materi yang terakhir, yaitu kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Islam. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi Islam? Dalam Islam, definisi moderasi secara etimologi wasotia berarti jalan tengah, posisi tengah, atau berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menunjung tinggi kesetaraan keberagamaan, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi itu penting di Indonesia? Karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni.
ideologi bangga Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Ada pula isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat dipengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansiasi politik Arab bersama Amerika Barat, terus oil, politik despotism and hypocrisy. Peran mahasiswa UI Malang. Beliau berpesan, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan mahasiswa UIN harus cerdas akademik, cerdas religius, dan berkebinekaan. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.